Dari tuduhan menuju tuntutan, dari pernyataan menuju dakwaan. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang berbulan-bulan menjadi perdebatan, kini memasuki tahap persidangan. Dr. Tifa pun didakwa pasal berlapis atas pernyataannya. Pernyataannya yang butuh pembuktian. Lantas akankah sidang ini berujung pada penegasan kebenaran atau justru kembali memantik polemik yang berkepanjangan? Saya Yudi Handoyo. Anda menyaksikan Sindo Prime. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata diduga membakar pesawat perintis yang diawaki seorang pilot membawa 7 penumpang milik Associated Mission Aviation di Bandara IPDI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sementara itu proses evakuasi belum dapat dilakukan TNI Polri karena terkendala medan yang sangat sulit dijangkau. Pesawat jenis Pilatus milik Associated Mission Aviation dilaporkan dibakar di landasan oleh KKB di distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis pagi tadi. Pesawat dengan nomor registrasi PKRCY hilang kontak saat terbang dari Bandara Wamena menuju lapangan terbang IPDI. Pesawat diketahui mengangkut 7 penumpang serta pilot berkeluarga negara Amerika Serikat Nicholas F. Gozlin yang diduga menjadi korban tewas dalam peristiwa itu. Sementara itu proses evakuasi dan olah tempat kejadian perkara belum dapat dilakukan karena terkendala medan yang sangat sulit dijangkau. Ada faktor cuaca, kabut tebal, serta kondisi geografis ekstrim berupa pegunungan. Ini menjadi kendala utama tim. Dari informasi yang diperoleh, salah satu pesawat yang melintas di atas Bandara Balingga telah melihat puing pesawat dalam kondisi terbakar, dan sementara aparat keamanan TNI Polri belum bisa menjangkau lokasi tersebut karena keterbatasan sarana transportasi, bahwa lokasi tersebut hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi udara. Seperti diketahui bahwa lapangan terbang Balinggami ini berada di atas perbukitan atau gunung, sehingga menyulitkan aparat. Sidang perdana Tifa Uziatiasuma atau Dr. Tifa digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dr. Tifa didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Di sidang pertamanya Dr. Tifa didampingi 25 kuasa hukum. Dalam persidangan Dr. Tifa didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Persidangan sempat diwarnai perdebatan ketika kuasa hukum Dr. Tifa mengajukan keberatan terhadap berkas perkara maupun BAP yang belum diserahkan secara lengkap. Ya, atas hal tersebut kuasa hukum Dr. Tifa menilai hasil persidangan dianggap prematur. Selama kami belum menerima berita acara pemeriksaan secara lengkap, maka kami belum bisa memberikan waktu kapan kami akan berikan perlawanan. Bisa diserahkan hari ini? Nah, untuk selanjutnya seharusnya itu agendanya perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Terhadap surat dakwaan yang kita bacakan. Bukan terkait dengan berkas perkara. Jadi kalau alasannya tidak bisa melakukan perlawanan karena berkas perkara, itu mengada-ngada majelis hakim. Tidak ada yang menyatakan bahwa yang namanya berkas perkara itu tidak termasuk berita acara. Apa ada pernyataan di KUHP baru seperti itu? Tidak ada. Jadi kan yang diperlukan kan berita acaranya juga. Kami juga akan mengambil beberapa poin di berita acara itu. Iya, wujud-wujudnya kan bersedia memberikan berita acara. Tapi tidak semuanya majelis. Ini persidangan secara terbuka. Ini dilihat seluruh rakyat Indonesia loh majelis. Bukan cuma kami aja, itu semua wartawan itu ada. Dan saya yakin ada wartawan luar negeri. Mohon izin Mas Hakim. Advokat atau penasihat hukum mungkin harus memahami bahwa salinan berita acara dengan berkas perkara itu kan berbeda. Ya kan? Dalam yang diamanatkan dalam KUHP itu adalah salinan berita acara. Itu. Ya, jadi kita sudah siap memberikan berita acara. Kalau dengan barang bukti dan lain sebagainya administrasinya itu kan
nanti akan kita hadapkan, kita lihat bersama-sama di persidangan ini. Sebagaimana penetapan dari majelis hakim, penetapan persidangan bahwa menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi dan beserta barang bukti. Ya, itu nanti. Nah, itu nanti akan kita sebut. Terima kasih Majelis Hakim. Yang diserahkan itu haruslah sama kepada pengadilan, kepada penyidik, dan kepada advokat, kepada tersangka. Masih tersangka ya. Harus sama, karena redaksinya itu sama. Kalau tidak sama berarti ada diskriminasi dari penuntut umum kepada pihak tersangka. Tolong pahami itu dan tolong jangan diberi ruang untuk melakukan diskriminasi kepada Tidak ada pemberian ruang untuk diskriminasi ya Bapak ya. Itu kabulkan permohonan kami. Kabulkan permohonan kami agar diberikan dokumen yang sama persis antara yang majelis terima, yang diterima penyidik dengan yang kami terima. Tolong dibuat itu identik jumlahnya. Terima kasih. Setelah didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Dr. Tifa sebut poin dakwaan tidak relevan dan akan ajukan perlawanan. Usai jalani sidang dakwaan, Dr. Tifa bersama 25 kuasa hukumnya menghampiri awak media memberikan respon terkait hasil sidang. Dr. Tifa beropini bahwa dakwaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo adalah hal yang tidak relevan. Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan selama ini merupakan pendapat ilmiah berdasarkan keilmuan yang dipelajari. Selain itu, Dr. Tifa juga menyampaikan satu-satunya cara membuktikan dirinya melakukan pencemaran nama baik atau tidak adalah dengan cara menunjukkan ijazah asli Joko Widodo di persidangan secara langsung. Ya, merespon hal itu, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan tegaskan ijazah Joko Widodo dari SD hingga bangku perkuliahan akan segera ditunjukkan. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, ya. Sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo. Dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Timnya Abang? Iya, memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum, dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan pembuktiannya juga nanti bisa maksimal sehingga cepat nanti kita mendapatkan keputusan yang bisa. Dr. Tifa resmi didakwa dengan pasal berlapis dalam sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis siang, di mana salah satu barang bukti digital yang diungkap JPU dalam dakwaan yakni tayangan program Rakyat Bersuara di iNews yang masuk di berita acara pemeriksaan digital.
Sidang perdana Dr. Tifa Ujiatiasuma atau Dr. Tifa dengan agenda pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis siang. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mengungkap sejumlah barang bukti digital yang diduga berkaitan dengan penyebaran informasi bohong mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. Barang bukti tersebut meliputi puluhan unggahan di media sosial X dan Facebook, serta tayangan program Rakyat Bersuara iNews TV yang ditayangkan pada tanggal 29 April 2025. Jaksa menyebut seluruh barang bukti digital telah dianalisis melalui berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital. Cek dan uji karbon akan dimintakan oleh Bareskrim. D. Unggahan melalui media sosial YouTube pada akun @official iNews dengan judul full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi. Rakyat Bersuara tanggal 29 April 2025 di mana pembawa acaranya adalah saksi H. Aiman Adi Wicaksono STMSI. Ya, maka Anda katakan 100 miliar % palsu. Terdakwa, kalau ini adalah ijazah apa ya? Ijazah kita nggak bisa sebut asli atau palsu ya. Kalau ini ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Saksi Aiman, dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Terdakwa, dari mana? Saya melihat dari foto. Terdakwa, foto, oke, silakan. Terdakwa, satu dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya. Karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya. Diketahui dalam sidang perdana ini, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menjerat Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, termasuk pasal dalam Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Heri Kurniawan menyoroti langkah jaksa yang memasukkan tayangan program Rakyat Bersuara iNews TV sebagai materi dakwaan perkara pidana kasus ijazah Jokowi. IJTI menilai langkah itu berpotensi mengancam kebebasan pers dan menjadi contoh buruk bagi perlindungan karya jurnalistik di Indonesia. Harusnya jaksa itu mengumpulkan bukti di luar karya jurnalistik, karena karya jurnalistik adalah ruang yang berbeda. Gitu, dia bisa diberikan sebagai alat bukti, sebagai barang bukti di pengadilan. Ini akan sangat berbahaya sekali bagi pelindungan kemerdekaan pers di Indonesia. Ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Besok lusa atau kapan-kapan lagi tidak akan ada narasumber lagi yang mau terbuka terhadap masyarakat atas informasi yang seharusnya mereka berikan kepada publik. Ini sangat berbahaya. Berbahaya dalam jangka panjang, ini akan merusak demokrasi. Kami kecewa atas dimasukkannya materi-materi karya jurnalistik sebagai bagian dari dakwaan dalam kasus. Roy Suryo menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Tifa Ujiatiasuma atau Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pagi, pemirsa. Roy Suryo hadir memberikan dukungan moral kepada Dr. Tifa di sela-sela dirinya menunggu jadwal sidang pra-peradilan terkait kasus yang menjeratnya yang juga digelar pada hari ini. Roy Suryo mendoakan agar Dr. Tifa diberikan ketabahan menghadapi dakwaan tersebut. Jakarta Timur ini. Kenapa demikian? Agak aneh. Saya tidak akan berikan statement karena ini sidangnya Dr. Tifa. Ya, nanti di sidang saya baru saya akan berikan dan saya langsung akan segera ke sidang pra-peradilan. Roy Suryo sendiri sudah menjalani sidang pra-peradilan kemarin ya dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Sidang yang digelar kemarin beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Jadi kalau kemarin Roy Suryo menggelar sidang pra-peradilan, menghadirkan 3 saksi di sidang pra-peradilan kemarin. Para saksi dinilai Roy bisa membuktikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya kepada dirinya tidak sesuai prosedur. Selain itu, kubu Roy Suryo juga mengajukan 1 ahli
menghadirkan barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas. Sehari-hari juga setiap manusia itu harus jujur. Berbohong menurut agama masing-masing itu. Ya, dalam sidang pra-peradilan, pihak Roy Suryo juga memperlihatkan potongan video penangkapan oleh Polda Metro Jaya. Dalam video itu, polisi masuk ke rumah Roy Suryo dan terlibat perdebatan. Ya, jadi videonya diputar di sidang pra-peradilan. Seperti yang kita lihat, Roy Suryo dan beberapa petugas menuruni tangga ya. Jadi ini di lantai 2 rumahnya Roy Suryo. Dan petugas menggiring Roy Suryo di sana. Menurut Roy Suryo, saat penangkapan polisi tidak menunjukkan dokumen atau kertas apapun terkait penangkapan penggeledahan terhadap dirinya. Dan di luar rumah, Roy Suryo sempat ajukan protes, terjadi perdebatan. Permintaan Roy Suryo juga tidak diindahkan sampai akhirnya ia dibawa dari rumahnya. Baik, kita tinggalkan dulu informasi tadi pemirsa. Kita ke laporan dari Jawa Barat di mana penyidik Polda menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap gadis YT oleh tersangka Taufik Hidayat. Salah satu adegan menunjukkan tersangka menganiaya menggunakan golok dan menyundutkan rokok ke tubuh korban. Rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap gadis YT oleh tersangka Taufik Hidayat digelar secara tertutup selama 5 jam di gedung Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jabar Kamis pagi. Alasan keamanan dan kenyamanan warga di 6 TKP rumah kos menjadi pemicu utama dipindahkannya rekonstruksi ke Mapolda Jabar. Rekonstruksi menampilkan 21 adegan dari 3 TKP utama. Polda Jabar memilih TKP 3, 5, dan 6 karena di lokasi tersebut terjadi penganiayaan berat dan penyekapan yang menjadi titik penting dalam rangkaian kejahatan. Polisi mensimulasikan beberapa titik kejadian perkara untuk memperjelas rangkaian peristiwa. Dalam rekonstruksi ini, tersangka memperagakan sejumlah adegan kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Salah satu adegan menunjukkan tersangka menganiaya menggunakan sebilah golok serta menyundutkan rokok ke tubuh korban. Tersangka terbukti melakukan kekerasan menggunakan helm, kaki meja besi, dan golok. Sementara dugaan kekerasan seksual masih dalam tahap pendalaman polisi. Proses rekonstruksi ini dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan serta memperjelas kronologi kejadian dalam kasus penganiayaan tersebut. Polda Jabar menerapkan pasal berlapis kepada Taufik Hidayat, yakni pasal 466 ayat 2 KUHP terkait penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun penjara, serta pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dengan kekerasan yang membawa ancaman pidana hingga 12 tahun. Selain itu, polisi juga menyertakan pasal 466 ayat 2 KUHP Jungto, pasal 126 ayat 2 KUHP mengenai perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu Anyus melaporkan. Rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat kepada gadis YT menampilkan 21 adegan dari 3 TKP utama. Tersangka terbukti melakukan kekerasan menggunakan helm, kaki meja besi, bahkan dengan golok. Sementara dugaan kekerasan seksual masih dalam tahap proses penyelidikan, pendalaman oleh pihak kepolisian. Gelar perkara, rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka, dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Perlu dijelaskan rekan-rekan bahwa dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, yang kita rekonstruksikan adalah 3 TKP. TKP 3, 5, dan 6. Demikian rekonstruksi yang sudah berjalan lancar. Kemudian nanti kita tindak lanjuti dengan penandatanganan berita acara rekonstruksi yang semua pihak menandatangani berita acara tersebut. Karena 3 TKP itulah yang menjadi sentral poin penting terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Kalau TKP 1 dan 2 memang terjadi, 1 belum, yang kedua masih ya penganiayaan ringan, tampar-tampar
itu aja lah. Tapi mulai TKP 3, 5, dan 6 di situ mulai terjadi penganiayaan berat. Kalau TKP 3 itu sudah mulai terjadi penyekapan sampai TKP terakhir di TKP 6. Total tadi 21 adegan. Ada rekonstruksi soal kekerasan seksualnya nggak? Saat ini belum ada dan itu masih dalam proses. Tadi kita sudah diskusi bersama dengan Pak Jaksa dan LPSK, dan di situ sudah kita ada kesepakatan bersama untuk kita tetap mendalami dan mencari bukti-bukti, dan bila ada kita akan mempersangkakan penambahan pasal terhadap pelaku. Ini tidak usah takut. Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada kaki meja itu besi yang TKP terakhir, kemudian ada dengan golok, dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam itu, tapi dengan TKP yang kita temukan matching itu dengan meja yang ada kakinya besi. Jadi mukanya juga dipakai tangan kosong dengan telapak tangan di pelipis itu dilakukan. Sangat sadis sekali ya pemirsa. Sedikitnya ada 21 adegan proses rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap perempuan YTR yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara. Ada 6 TKP. Dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, Jaksa Penuntut Umum, dan juga kuasa hukum kedua belah pihak. Menyaksikan. Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Dalam rekonstruksi ini melibatkan 6 tempat kejadian perkara dengan memperagakan 21 adegan penyiksaan. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm, hingga benda tajam. Bahkan di TKP terakhir, tersangka berusaha mengobati korban karena takut korban meninggal dunia. Diharapkan usai dilakukannya proses rekonstruksi ini, penyidik Polda Jawa Barat bisa mengirimkan berkas tahap 1 kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami Kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikan jalan seperti itu. Sebelumnya penyidik juga sudah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa termasuk korban dan saksi ahli. Selain kasus penyekapan dan penyiksaan sadis, Polda Jawa Barat ternyata juga menerima laporan perampasan motor dengan Taufik Hidayat sebagai terlapor. Perampasan motor terjadi saat Taufik Hidayat bekerja sebagai penagih utang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya, kita bisa masih ingat ya bagaimana kondisi korban yang sangat mengenaskan, di mana kondisi korban penyekapan penganiayaan YTR saat ini sudah mulai membaik kondisinya pemirsa. Dan saat ini korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Fokus tim medis adalah menghilangkan infeksi sebelum melakukan operasi rekonstruksi wajah dan kaki. Jadi setelah menjalani perawatan selama 2 pekan lebih, dokter yang menangani YTR mengatakan kondisi pasien mengalami perbaikan. Meski masih terdapat infeksi-infeksi di wajah dan tubuhnya. Jadi akibatnya tindakan operasi rekonstruksi yang harusnya sudah dilakukan seperti tangan dan kaki, ini belum bisa dilakukan. Jadi tim medis RSHS Bandung menargetkan akan memulai tahap rekonstruksi pada minggu ketiga. Tim dokter juga sudah menyusun jadwal perawatan YTR hingga 1 tahun ke depan. Direktur Utama RSHS Bandung menyebut infeksi yang terlalu lama yang dialami YTR dapat menyebabkan sepsis pemirsa. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Kapolda
Fokus untuk meredakan infeksinya ya. 2 minggu ini sudah perbaikan tapi belum sempurna. Jadi belum habis ininya. Jadi kami belum bisa mulai mengoperasi atau rekonstruksi tadi ya. Insya Allah kalau minggu ketiga atau nanti sudah ini kita akan memulai rekonstruksi ya dari mulai wajah dan itu dischedulekan sekitar hampir sama kaki hampir 1 tahun. Dari kemarin kan ada isu bilatung mungkin di bagian kepala paru itu kan infeksinya udah terlalu lama dan itu begitu datang kami sudah tidak apa-apa lagi langsung karena itu bisa septis jadi umannya bisa menyeluruh masuk ke darah sehingga bisa meninggal. Makanya pertama pertolongannya tadi kami membersihkan. Sidang perdana Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dr. Tifa didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam sidang pertamanya, Dr. Tifa didampingi 25 kuasa hukum. Dalam persidangan, Dr. Tifa didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi di sidang sempat ada perdebatan ya. Kuasa hukum Dr. Tifa mengajukan keberatan terhadap berkas perkara maupun BAP yang belum diserahkan secara lengkap. Ya, atas hal tersebut kuasa hukum Dr. Tifa menilai hasil persidangan prematur. Saya akan memberikan waktu untuk mengajukan perlawanan 1 minggu. Setelah didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Dr. Tifa sebut poin dakwaan tidak relevan dan akan ajukan perlawanan. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam Anyus 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, ya. Sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya. Itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Ya, kita bahas lebih dalam malam ini. Pemirsa, sudah bergabung bersama kita kuasa hukum Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri dan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Abdullah, Prof. Hipnu. Ya, assalamualaikum Pak Abdullah, Pak Juni. Baik. Malam. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Pak Abdullah, berarti ini tidak relevan atau prematur ya Pak Abdullah? Gimana itu penjelasannya Pak? Jadi begini, ya kan, dakwanya saya juga bingung gitu loh. Dakwaan itu kan pasal-pasalnya kan beda-beda. Ada 310, ada 311, ada 310, 433 kalau undang-undang yang baru ya. Kemudian 311 itu 434. Kemudian ada undang, itu unsurnya sama. Nah, agak aneh. Jadi 310 ya itu, 311 ya itu kan beda-beda, perbuatannya beda. Masa orang pencuri sepeda disamakan dengan orang korupsi, sama dan sebagainya gitu. Dan saya jadi bingung ini sidangnya dakwaan untuk Roy Suryo apa untuk Dr. Tifa? Dr. Tifa itu hanya dituliskan di awal aja identitas, setelah itu Roy Suryo dan kawan-kawan.
Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan banyak. Ya kan, siapa? Kemudian apa sama perbuatannya? Dan waktu itu yang dilaporkan kan sekitar 12 orang. Ada YouTuber. Apakah peristiwa yang dilakukan Dr. Tifa sama dengan YouTuber, dengan Egy Sujana, dengan apa? Jadi bukan persidangan Tifa, tapi persidangan Roy Suryo. Roy Suryo dan kawan-kawan tadi ya Pak? Dia tidak sebut langsung Dr. Tifanya, tapi kan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian link-link yang link-link orang lain semua. Link ini dari TV, dari ini, dari itu. Bukan bukti perbuatannya Dr. Tifa gitu loh. Aneh kan? Ada link ini, saya jadi bingung juga sampai ngantuk-ngantuk saya dengerin gitu. Bahkan dia ngakui, habis baca ke pasal ini, pasal berikutnya, oke, karena sama maka tidak dibacakan. Masa unsur dalam pidana ini, coba tanya Prof. Ibnu itu selalu berbeda. Maka pencuri sama pemerkosa sama unsurnya, kan nggak sama. Dan kawan-kawan ini bisalah dikatakan jika ada keikutsertaan pasal 55, pasal 56, ini nggak ada, ini alternatif aja. Yang alternatif pun yang terakhir, yang 1 sampai 3 itu primer, sekunder dan sebagainya. Berarti pasalnya beda-beda, tapi ternyata unsurnya sama, akan tetapi link. Kayak sudah sekedar nulis aja begitu loh, satu. Kedua lagi, begitu saya teliti, kan saya baca sedikit, saya belum semuanya ya. Saya temukan keanehan-keanehan. Bila orang melapor, ya kan, orang melapor nih ya, yang dilaporkan itu peristiwa sebelumnya. Contohnya saya bulan Maret contohnya, saya melaporkan. Berarti peristiwa apa yang saya laporkan? Peristiwa yang sebelum bulan Maret itu. Tapi link-link yang diajukan sebagai bukti-bukti itu, ya kan, kami temukan itu bulan April, bulan Mei, setelah bulan Maret. Tidak ada orang melaporkan peristiwa yang belum terjadi. Ya kan? Kok hebat mereka bisa tahu peristiwa belum terjadi? Emangnya Nabi Haidir, saya katakan begitu, itu canda ya. Jadi intinya begitu. Keanehan-keanehan inilah yang kami ingin lawan. Ya. Kemudian masalah tadi, ada keramaian tadi, keributan tadi itu. Itu pasalnya jelas ya. Begitu dilimpahkan ke pengadilan, maka dokumen yang dipunyai oleh hakim, dokumen yang dipunyai oleh jaksa, dokumen yang dipunyai oleh PH atau advokat, itu harus sama. Nggak boleh hakim lengkap, kemudian jaksa lengkap, kami tidak lengkap. Nah, pertanyaan saya, ada apa ini gitu loh? Karena saya kan datang pada waktu tahap 2 itu penyerahan, itu 1 meter lebih itu tingginya. Tapi yang diberikan pada kami itu ya nggak 1 meter. Ya. Nggak 1 meter. Yang diterima nggak selengkap hakim. Ya itu, makanya kami komplain. Dan seharusnya, ya kan, sudah diberikan pada kami pada saat itu, sehingga dalam pembuatan nanti perlawanan itu, termasuk kami juga cari unsur-unsur di BAP itu. Apa sih yang diomongin Jokowi? Ya itulah diantaranya yang kami juga ingin ambil. Tapi belum diserahkan pada kami. Makanya pada waktu ditanya, bagaimana Anda akan melakukan perlawanan? Saya bilang, kami tidak akan melakukan perlawanan jika kami tidak diberikan berita acara pemeriksaan. Tegas sekali kami. Jadi bukannya kami ngelawan hakim, tidak. Kami bahkan meluruskan. Gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa memberikan jawaban kalau soalnya belum diberikan, kan begitu kalau orang ulangan itu. BAP-nya aja nggak lengkap diterima ya Pak. Kami masalahkan. Baik, Pak Abdullah, kan tuduhannya ini Dr. Tifa fitnah dan pencemaran nama baik Pak. Itu ada nggak dalam tadi persidangan disebutkan ini fitnahnya bagian ini pencemaran nama baiknya pas bagian ini, disebut nggak di situ Pak Abdullah? Kan saya bingung. Itu kan yang dituduh itu kan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah kalau Roy Suryo dan kawan-kawan, apa yang diomongkan Roy Suryo, apa yang diomongkan kawan-kawannya, apa yang diomongkan Dr. Tifa, apa sama? Apakah kalau orang nyanyi itu dia nyanyi bareng? Kan pasti beda. Akibatnya kita nggak tahu, kita ini kan nggak tahu apa sih. Makanya ditanya,
Dokter paham, dijawab sama saya. Kalau bahasanya saya paham, tapi maksudnya saya tidak paham. Kami aja beberapa lawyer kami juga nggak paham. Ya, oke. Gitu loh. Berarti Ya, repot juga ya Pak ya, dituduh fitnah, akan tetapi bukti yang ditampilkan adalah Roy Suryo dan kawan-kawan, begitu Pak Abdullah? Nah iya, kalau Roy Suryo memang dia mengaji 1 lembar ijazah itu. Resmond 1 lembar ijazah itu. Tertiba apa? Nggak pernah dia ribut-ributin soal itu. Sebenarnya kalau saya lihat ya kan, dakwaan ini mendasarkan pada 3 orang yang melaporkan yang sebelumnya, yaitu penghasutan itu, yang mana itu tidak ada di dalam dakwaan karena laporan mereka tidak terbukti. Baik. Seharusnya dipilah-pilah. Seharusnya ini tidak harus terjadi gitu loh peristiwa ini. Baik. Ya itu kan hampir sama dengan restorasi justice kemarin kan, ya kan? Salah satu mekanisme restorasi justice itu pencabutan laporan. Nah, laporan itu kan ada nomornya, laporan nomor sekian kan begitu, ya kan? Nah, pencabutan laporan. Nah, kalau pencabutan laporan, sedangkan di laporan 1 laporan itu ada 8 orang, seharusnya 8-8-nya tercabut. Baik. Rasanya. Baik. Kalau sudah laporan nomor sekian dicabut, jangankan orangnya, konsiderannya pun sudah tidak ada lagi, gitu loh. Tidak hanya 1 persatu orang saja gitu ya. Baik. Ya, kecuali pencabutan laporan beberapa orang, lain cerita. Itu pun nggak ada aturannya. Kalau cabutan ya dicabut, itu konsekuensi dari restorasi justice. Bahkan tidak boleh lebih, ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Sedangkan Resmond termasuk kan yang kena pasal 3235, yaitu berapa tahun? 8 tahun dan 12 tahun. Tapi kok bisa direstorasi? Dari awal ini sudah cacat dalam kandungan, bahkan mati dalam kandungan, bukan cacat. Baik. Dilanjutkan hanya cacat. Saya ke Prof. Hipnu dulu ya, Pak Abdullah ya. Prof. Hipnu gimana, Prof. Hipnu? Ya, saya kira menarik apa yang disampaikan Pak Abdullah tadi ya. Jadi kalau menurut saya itu amunisi Pak Abdullah sebagai bentuk perlawanan nanti terhadap lokus dan tempus deliktinya yang tidak jelas. Kan, karena namanya surat dakwaan itu mahkotanya penuntut umum. Dalam pasal 75 dikatakan, apabila suatu surat dakwaan syarat material, kalau syarat formil tadi dan kawan-kawan tadi bisa disalahkan itu, syarat material tidak terpenuhi, maka dinyatakan batal demi hukum. Nah, batal demi hukum dianggap tidak pernah ada. Ini saya kira sebagai bentuk celah yang cukup luar biasa. Kalau memang apa yang disampaikan Pak Abdullah itu betul yang kita dengar, itu luar biasa, baik tentang subjeknya maupun tentang objeknya. Itu loh. Tadi objeknya itu harus jelas. Objeknya apa ini? Itu loh. Kaitannya pemalsuan, apa kaitan pencemaran atau apa? Subjeknya siapa orangnya, dan kawan-kawan itu bisa 5 bisa 6. Padahal kalau menyebut orang harus jelas, nama keliru, nama pun juga keliru, apalagi dan kawan-kawan. Abdullah itu L-nya 1 atau L-nya 2 itu juga jadi masalah. Nah, disitulah saya kira suatu harus yang dipersiapkan oleh advokat Pak Abdullah terkait dengan perlawanan terhadap surat dakwaan, karena dalam suatu persidangan itu ada 2 evaluasi. Evaluasi pertama terhadap pra peradilan, evaluasi kedua terhadap perlawanan. Yang dulu namanya eksepsi, begitu. Iya. Baik, Prof. Hipnu, ini kalau soal berita acara pemeriksaan yang ternyata hakim jaksa itu punya lebih lengkap, tapi kuasa hukum dari Dr. Tifa ternyata tidak selengkap itu bagaimana, Prof? Ya, kalau kita bicara idealnya harus sama-sama lengkap, karena ini untuk mencari kebenaran material. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Apa yang disampaikan oleh penuntut umum juga sama apa yang disampaikan oleh hakim maupun penasihat hukum. Itu yang dilakukan. Mungkin tidak lengkapnya itu gini Pak Abdullah, atau berita acara yang dulu, tapi surat dakwah itu harus jelas memperlihatkan sebagai bentuk adanya suatu lokus dan tempus deliktinya. Karena ini untuk persiapan perlawanan. Saya kira sebagai bentuk yang sampaikan keberatan penasihat hukum itu bagus itu, karena sebagai koreksi ke depan ya. Sehingga dalam sepertinya suatu keseimbangan. Karena peradilan kita itu ada keseimbangan, itu loh. Gimana Pak Abdullah? Kompetensi relatifnya juga, Prof.
Ya kan, aturannya Ya. dari Mahkamah Agung itu harus dikaji. Itu untuk, kalau nggak salah, untuk extraordinary crime itu di pengadilan timur itu, untuk teroris, untuk apa gitu. Nah kalau memang begitu, bagaimana mungkin yang Prapit di peristiwa sama dan kawan-kawan yang lain di Prapit di Jakarta Selatan dengan persidangan ini di Jakarta Timur? Kan aneh, kenapa nggak di satu tempat aja gitu loh? Ya itu kan aneh. Ketentuan Mahkamah Agungnya yang harus di situ itu harus dikaji. Apakah pencemaran nama baik dengan hukuman di bawah 5 tahun bahkan hitungan bulan juga dianggap sesuatu yang harus dilakukan di pengadilan Jakarta Timur? Kalau saya teroris, saya pernah baca memang dialokasikan di beberapa pengadilan. Tapi ini kan masalah pencemaran nama baik. Pembuktian yang sederhana gitu loh. Itu diantaranya, Prof. Gimana, Prof Ibnu? Iya, kalau masalah itu memang perlu dikoreksi juga ya, karena peradilan itu benar. Cuma pertanyaan yang saya tahu Pak Abdullah, kenapa di Jakarta Timur itu karena Jakarta Selatan lagi perbaikan. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi tidak muat kalau memuat pengunjung yang banyak. Betul nggak itu? Tapi sebenarnya praktiknya Roy Suryo juga pengunjungnya banyak, Prof. Gimana Pak Abdullah? Roy Suryo, kenapa nggak dilakukan di Jakarta Timur juga? Ya, jadi hanya karena tempat aja yang tidak memenuhi sehingga digeser ke timur gitu loh. Nah, itu ya. Tapi kenapa Roy Suryo tetap di selatan? Saya nggak tahu kalau sebenarnya. Nah, maksudnya gini loh, Prof. Sebenarnya pengunjungnya Tifa dan Roy itu sama. Nah, kalau memang itu digeser karena diperbaiki, kenapa Roy Suryo tetap di Jakarta Selatan PN-nya? Sementara beda dengan Dr. Tifa gitu, Pak Abdullah. Nah iya, sedangkan dikatakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa kawannya Roy Suryo di Jakarta Timur, Roy Suryonya di Jakarta Selatan? Kalau di analogi dan kawan-kawan itu dipakai. Berarti idealnya di satu tempat ya Pak Abdullah ya? Ya seharusnya kalau peristiwanya orangnya itu di mana, orang yang tersangka di mana, ya di situ dilakukan. Kalau emang nggak ada tempat, ya tetap aja di Jakarta Selatan. Ingat Ahok dulu itu, ya kan? Ya. Iya kan? Baik, gimana tuh? Istilahnya kenapa di dalam laporan yang sama, seprindik yang sama dan sebagainya dibedakan pengadilannya? Ini kan juga perlu dipertanyakan, Prof. Iya. Baik. Ya betul. Jadi memang kalau kita kompetensi relatif betul Pak Abdul itu betul. Makanya pertanyaannya apakah kaitannya kompetensi relatif atau hanya karena sarana? Ini yang saya tidak tahu gitu loh. Kalau kompetensi betul itu saya kira juga sebagai bahan untuk melakukan suatu perlawanan lagi Pak Abdullah. Jadi iya banyak hal yang perlawanan gitu loh ya. Jadi gini loh Prof, ya kan? Apalagi pasal-pasal yang dikenakan dan sebagainya. 310 itu kalau demi kepentingan umum tidak bisa dikenakan, jelas. Kalau 30 saya dikenakan, 311 otomatis rontok, nggak bisa karena itu berhubungan, ya kan? Ada baik yang undang-undang baru 310 maupun 433, ya kan? Itu ada itu ayat 3 itu demi kepentingan umum. Kenapa demi kepentingan umum? Karena ini bukan kepentingan pribadi, Prof. Apa sih pribadi mereka? Nggak ada. Mereka ini memang mengkaji ijazah umum. Ijazah yang digunakan persyaratan sebagai presiden. Berarti dokumen ini dokumen publik. Secara undang-undang maupun undang-undang dasar. Kita berhak untuk meneliti dan sebagainya. Masa dokter Cipam itu menilai dengan ilmunya. Oh ini wajah ini terlalu lebar. Oh ini kayaknya bukan yang bersangkutan. Maka itu aja terus dikenakan penghinaan. Baik. Iya kan? Baik, Bapak-bapak sekalian kita jeda dulu ya. Ini ada informasi berikutnya tentang sidang perdana tersebut. Dr. Tifa juga menuntut pihak Jokowi menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara langsung. Kuasa hukum Jokowi pun menyanggupi. Kita simak dulu informasinya. Timnya Abang? Ya, memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan pembuktiannya juga nanti bisa maksimal sehingga cepat nanti kita mendapatkan keputusan yang bisa berkekuatan hukum tetap. Baik, mungkin sebelum ditanggapi Pak Abdullah, saya ke Prof. Ibnu dulu. Prof. Ibnu, yang dijadikan alat bukti kan sebuah tayangan video di acara Rakyat Bersuara iNews ya. Kemudian
bukankah saat itu juga Dr. Tifa hadir, tapi pihak dari kuasa hukum Joko Widodo pun hadir di sana. Ibaratnya ketika dia menyampaikan yang dianggap fitnah atau pencemaran nama baik itu, kan di saat itu juga bisa dibantah oleh pihak dari seberangnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga menarik adalah dari peristiwa ini sebenarnya apakah memang Roy Suryo dan kawan-kawan tadi disampaikan Pak Abdullah, ini salah satunya Dr. Tifa, ini bisa dimasukkan dalam objeknya adalah Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut, dan Dr. Tifa masuk di situ. Gimana tuh Pak Prof. Hipnu? Ya, jadi kalau objek orang itu harus jelas. Tidak bisa dengan kawan-kawan. Kawan-kawan itu bisa masuk terjadi kesesatan nanti kalau orang-orang. Bisa nanti Mas Juni, Mas Juna, keliru nanti. Nggak bisa, harus jelas. Salah huruf aja sudah keliru, apalagi kawan-kawan. Oke, itu satu. Dan dua, terkait dengan dalam suatu teks talk show itulah makanya di sini kenapa undang-undang itu menyatakan sebagai delik bersifat aduan, karena merasa namanya tadi itulah yang dikatakan sebagai konstruksi ilmu hukum, itu nama pribadi yang merasa waduh saya tercemari namanya gitu loh. Nah itu Mas yang jadi problem itu, sehingga kalau memang seseorang tidak tercemar nggak masalah, lah ini tercemar, makanya dikonsiderasi delik aduan gitu. Oke, baik. Pak Abdullah. Itu Mas, menurut saya Mas, ya. Silakan Pak Abdullah. Apanya silakan? Iya, kalau kita lihat tadi kan dari pihak kuasa hukum Joko Widodo siap dia menunjukkan ijazahnya, berarti itu kuncinya di situ Pak Abdullah. Sebentar, ini kan sekarang kan juga dakwah itu kan dibuat oleh jaksa. Iya kan? Ya. Artinya apa? Kok dia bisa tahu apa jaksa bareng-bareng mereka ngerjainnya? Ya kan? Kan ini mereka kan sudah selesai. Udah dibagikan kejaksaan. Kalau mereka lebih tahu dari kami sendiri, kuasa hukumnya bingung lihat dakwaan itu. Kok dia dengan jelas usia pasti sempurna dan sebagainya. Apakah dia ikut andil gitu loh dalam pembuatan itu? Ya kan? Nah, dan satu hal lagi, peristiwa-peristiwanya itu dari awal kan sudah nggak benar. Bahkan saya katakan mereka itu cacat dalam kandungan. Kenapa demikian? Seharusnya laporan polisi itu dari awal sudah batal demi hukum, Prof. Ada dua hal. Satu, peristiwa di Barreskrim itu belum selesai. Karena mereka pada waktu pengujian laboratorium melanggar Perkap. Karena aturan Perkap itu kan laboratorium itu satu harus ada laporan polisi, kemudian harus ada BAP, berita. Itu tidak ada. Nah, dasar penghentian penyelidikan itu adalah laboratorium. Laboratorium itu melanggar Perkap mereka sendiri. Otomatis apa? Kami protes, dijawab oleh Irwasum bahwa ini belum selesai. Jadi penghentian itu sudah dianulir. Kalau dianulir mereka nggak bisa lapor di Polda, Prof. Karena Undang-Undang PSK nomor 31 2014, ya kan? Jika ada laporan, maka baik itu pelapor maupun saksi-saksi itu tidak dapat dilaporkan balik. Mereka itu pada waktu ke Jogja, 3 orang ini, Roy, Tifa, dan itu mereka di Jogja itu sebagai saksi bukan ahli. Mereka ketemu wakil rektor, ketemu dekan, ditunjukkan skripsi, itu tidak boleh dilaporkan. Ya tuh, kedua, kenapa? 2 hal bahwa ini harus batal demi hukum laporan di Polda, yaitu di konsekuensi dari RJ. Restoratif justice itu mekanismenya sebelum SP3 harus pencabutan laporan. Roy Suryo dan kawan-kawan yang menurut mereka itu dilaporkan dengan 1 laporan dengan nomor laporan yang sama. Kalau itu mau di SP3 harus dicabut, semuanya tercabut, Prof. Maksud Pak Abdullah berarti ketika ada salah satu yang dicabut, restoratif tadi, berarti semuanya dicabut begitu Pak Abdullah, termasuk Dr. Tifa. Pencabutan laporan. Contohnya pencabutan 1 peraturan. Emang berlaku pada siapa? Pada semuanya. Untuk kampung ini aja, kampung ini enggak. Ya nggak bisa dong. Misalnya Perda dicabut contohnya. Ya kan? Karena 1 laporan. Harusnya batal demi hukum. 1 peristiwa di Barreskrim dan peristiwa di Barreskrim itu, Prof, ya. Salah satunya. Ya, itu harus ada berita acara penyitaan. Berita penyitaan itu di KUHP lama itu pasal 1.16, KUHP baru pasal 1.35, yaitu dalam taraf penyidikan,
penuntutan dan persidangan. Lah itu masih Dumas. Terus kata ini Pak Al-Katiri itu Dumas. Kalau Dumas, kenapa penghentiannya dengan SP2 Lidik? SP2 Dumas. Dan itu dijawab Irwasum, masih diproses, masih ditanyakan. Baik. Berarti kalau jaksa tetap menyidangkan ini, berarti jaksa ikut melanggar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 itu. Jika ada laporan, saksi pun tidak boleh dilaporkan balik. Baik. Sampai inkrah. Itu Prof. Jadi ini cacat dalam kandungan, bahkan ngerti dalam kandungan. Seharusnya tidak ada laporan polisi ini. Harus ini perlu diseminarkan di perguruan tinggi, Prof. Iya. Banyak. Saya siap jadi narasumber. Baik, Prof Hipnu mungkin terakhir bagaimana menanggapinya, Prof? Cacat dari sebelum kandungan kata Pak Abdullah tadi. Mati dalam kandungan. Mati dalam kandungan. Oke, mati dalam kandungan. Mati dalam kandungan. Tapi proses sekarang sudah berjalan. Sudah dibacakan, kan gitu kan, mau dibacakan. Oleh karena itu, mau tidak mau, Pak Abdullah sebagai advokat harus merinci cacat tadi. Kalau yang dalam ilmu hukum namanya kesesatan. Ada kesesatan, mistak. Ilmu hukum, mistak. Bisa mistak tentang objek maupun mistak tentang aturan yang ada. Itulah yang saya kira sebagai bahan untuk perlawanan dalam membaca baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam pembuatan surat dakwaan. Kira-kira gitu. Pak Dudi. Baik. Prof, begini Prof, banyak orang bilang ini adalah akhir daripada proses hukum. Oh tidak, ini mulai bahkan. Baru awal Pak Abdullah. Beginning of the game. Karena apa? Sekarang lawyer yang berbicara, this is show time. Oh, it's show time. Persidangan ini bisa tahunan Prof, mungkin sampai 3 tahun lebih. Coba Prof bayangkan. Ya kan? Coba Prof bayangkan. Ya kan? Mereka mengumpulkan saksi-saksi sampai katanya 135, belum ahli, belum saksi dari kita. Anggap aja 150 keseluruhan. Ini saja. Baru pembacaan dakwaan itu sudah sampai mau sore. Biasanya minimal kalau kami yang pegang itu maksimal 2 orang yang sampai malam itu kadang-kadang. Anggap aja kalau 1 orang satu minggu, ya kan? Dengan 150 itu kita perkecil ya. Baik. Berarti 150 kali 7 itu 1000 lebih, Prof. Baik, Pak Abdullah. Prof Hipnu, sayang waktu kita terbatas, Pak Abdullah. Saya waktu terbatas. Nanti seru banget kalau kita 1000 lebih, ya kan? Sedangkan 1 tahun itu 360 hari. Berarti berapa tahun itu? 4 tahun mungkin sampai pemilihan presiden ke depan. Baik, menarik. Pak Abdullah, nanti main ke studio Sindo ya, Prof Hipnu juga ya. Akan lebih menarik kalau kita di sini nanti diskusinya ya. Terima kasih banyak, Bapak-bapak. Sehat selalu, semoga proses persidangan lancar nanti. Selamat malam, Assalamualaikum. Pemirsa, saya mau karaoke pemirsa, karena ini kan lagu ciptaan Pak Bupati ya. Kalau Pak Bupati yang buat, saya yakin pasti liriknya beradab dan sangat santun. Kita putar ya, kita nyanyi sama-sama, putar. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan aku sebagai laki-laki. Andai saja jadi perempuan, SMP kelas 3 sudah keguguran. Pos. Kok lagunya kayak gitu ya? Saya agak panik tadi membaca lagunya nih, aduh melewati batas ya sepertinya ya. Saya jadi bingung mau ngomong apa. Tadinya mau karaoke tapi ternyata lagu yang judulnya Lelaki Langit Lalanang Bejat ini kok ternyata isinya seperti itu ya. Jadi lagu ini juga ternyata menuai kritik di media sosial, bahkan disomasi karena dinilai seksis terhadap kaum perempuan. Oh pantesan. Jadi Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain minta maaf dan menjelaskan lagu itu awalnya dari puisi dan dibuat tahun 2020, bukan saat diangkat menjadi bupati. Itu berawal dari sebuah visi
Dan kata-kata lagu itu saya buat tahun 2020. Artinya pada saat itu dibuat oleh seorang Om Jen, seorang pengembara yang pada saat itu menurut saya lagi tersesat. Bukan oleh Om Jen, seorang bupati. Di lirik dalam lagu itu mengungkapkan apa Om Jen? Ya kan, perjalanan spiritual orang tuh berbeda-beda. Bisa hidup seorang itu kan berbeda-beda. Cerita cinta seseorang berbeda-beda. Cerita asmara seorang berbeda-beda. Cerita rumah tangga seorang berbeda-beda. Termasuk cerita tentang pengembaraan hidup saya. Yang pada saat itu menurut saya ya, dalam kategori beragatif, kategori nakal. Sehingga saya merenung dan berpikir, ya Tuhan, untung saya diciptakan jadi laki-laki. Kalau jadi perempuan bagaimana jadinya saya. Itulah yang mau saya ungkapkan pada saat itu. Karena saya jadi laki-laki pun pada saat itu rambut saya kan panjang. Apalagi jadi perempuan. Ya, kan gitu ya. Dan hal-hal lainnya termasuk yang ada dalam lirik lagu. Maksudnya kan ada jeda tuh, itu puisi dari tahun 2020 dan menjadi lagu pada baru-baru ini. Itu prosesnya gimana sih Om Jen? Ya kan, puisi sering saya bacakan pada saat itu. Nah tahun 2023 masih belum saya jadi bupati loh. Ada seorang seniman, Om, ini kita aransemen jadi lagu ya, kan gitu. Ya oke, nggak masalah. Tapi saya nggak mau bayar ya, saya bilang saya gratis. Ya oke. Nah lahirlah sebuah lagu, Lelaki Langit, Lalanang, Bejat, yang saat ini menuai kritik dari berbagai pihak. Atau sebagian pihak ya. Setelah ada somasi juga dan proses yang lain, apa tindakan ke depannya dari Om Jen? Ya kalau untuk tadi kata-kata yang dianggap bahwa itu kontroversi, saya minta maaf. Tapi kalau untuk somasi, karena kaitannya ini dengan somasi, saya jadi harus konsultasi dulu dengan. Ya, kalau disimpulkan berarti pengembaraan diri sebelum jadi bupati, jadi seperti apa ya? Karena maknanya itu kan agak bikin saya takut ya ketika saya baca dan juga nyanyikan tadi ya pemirsa. Kita coba lihat deh isi liriknya kayak gimana. Mana yang bagian diduga menyinggung kaum perempuan. Nah ini nih pemirsa, Anda bisa baca sendiri ya. Jadi lirik lagu yang ramai diperbincangkan di media sosial, ada beberapa kata dalam lirik lagu yang diduga melecehkan kaum perempuan. Kita baca yang awal-awal aja ya, pembukanya ya. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya jadi laki-laki, andai saja jadi perempuan, SMP kelas 3 sudah keguguran 7 kali. Aduh. Dan masih banyak lagi lah kata-kata lain dalam lirik yang saya nggak berani buat bacanya karena sepertinya kurang pantas ya. Komisi 8 DPR RI, Atalia Praratya juga turut buka suara. Ia mengaku geram dengan lirik yang dianggap tidak pantas. Atalia menganggap sepositif apapun mencoba memahami lagu tadi, tak ditemukan lirik yang menghormati perempuan. Tidak hanya Atalia, pegiat isu perempuan sekaligus Ketua Aliansi BEM Purwakarta, Sela Amelia menyebut candaan seksis bukan soal sepele dan merendahkan perempuan. Berduka cita untuk wargi Purwakarta yang bupatinya merilis lagu Lelaki Langit, Lalanang, Bejat. Waktu acara hajat bumi di Linggamukti Purwakarta, Bupati Binzen ini bilang, ya ayo lestarikan bahasa Sunda, karena bahasa Sunda tuh bahasa ibu. Hakeng yang kita pertama tuh bahasa Sunda gitu ya. Memang kalau misalkan kita ingat-ingat lagi ke belakang gitu ya, pemimpin-pemimpin kita ini suka banget melekatkan identitas kesundaannya. Tak terkecuali Binzen. Sebenarnya nggak baru sih, dia itu tulis lagu Lelaki Langit, Lalanang, Bejat tuh dari Januari. Cuman memang karena nggak tenar, somehow jadi nggak banyak yang tahu aja. Kita bedah ya. Terima kasih Tuhan telah menciptakanku sebagai laki-laki. Sebab kalau aku jadi perempuan, SMP kelas 3, aku udah keguguran 7 kali. Terima kasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki. Aku jadi gak usah beli kutang yang busanya lebih besar dari payudara. Terima kasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki. Tak usah berkeliling apotek kalau telat datang bulan. Kalau misalkan kita lihat lagu itu merupakan bentuk syukur seseorang telah diciptakan sebagai laki-laki. Tapi kemudian apakah layak kita menuturkan syukur kepada sesuatu yang adiluhung, kepada sesuatu yang kita agung-agungkan dengan konstruksi lirik yang superior abis, dan kenapa menstruasi, beli hutang, reproduksi, kehamilan itu dijadikan olok-olok. Jangan bawa-bawa identitas kesundaan, jangan bawa-bawa budaya kesundaan kalau misalkan kamu cuma ingin mengolok-olok perempuan. Karena sebagai perempuan aku merasa tak aman, sebagai orang Sunda aku merasa dipermalukan.
Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pakaian yang saya kenakan ini adalah ojek online ya. Ternyata juga menjadi pekerjaan tambahan untuk dosen dan tenaga pendidik di Indonesia. Dosen dan tenaga pendidik tugasnya memberi ilmu kepada anak bangsa, bekerja tulus mengajar agar anak bangsa berguna. Lalu selesai mengajar anak-anak, habis ini ngapain? Mengajar lagi? Tidak. Pulang dan istirahat? Tidak. Terus habis ngajar ngapain? Habis mengajar harus cari kerja tambahan. Ada yang seperti ini, ojek online, ada juga yang berjualan makanan. Benarkah itu terjadi pada dosen-dosen kita? Karena gaji pendidik bahkan kerap tak bisa hanya untuk mencukupi sehari-hari, pemirsa. Saya Cenuk Widya Trisna Sayekti adalah dosen tetap non-ASN di Universitas Airlangga. Ketika mulai bekerja di Universitas Airlangga, gaji pokok yang saya terima adalah sekitar... Terjadi di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi suasana haru. Sejumlah dosen mengungkapkan fakta betapa jauhnya kerja keras, ketulusan mengajar dibandingkan gaji kesejahteraan yang diterima. Dalam sidang lanjutan pengujian materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-Undang Guru dan Dosen, sejumlah dosen non-ASN mengungkap persoalan kesejahteraan yang mereka alami. Ya, meski sudah punya background pendidikan tinggi hingga doktor, ternyata gaji pokok yang diterima masih sangat rendah, pemirsa. Tahun dihanguskan. Saya Cenuk Widya Trisna Sayekti adalah dosen tetap non-ASN. Saya Cenuk Widya Trisna Sayekti adalah dosen tetap non-ASN di Universitas Airlangga. Ketika mulai bekerja di Universitas Airlangga, gaji pokok yang saya terima adalah sekitar 2.600.000 per bulan. Pekerjaan saya sebagai dosen tidak hanya mengajar di kelas. Dalam keseharian saya menjalankan seluruh unsur tridharma sekaligus berbagai tugas kelembagaan kampus. Yang mulia, beban kerja tersebut tidak sejalan dengan penghasilan yang saya terima sebagai dosen. 3 bulan terakhir gaji pokok yang saya terima di bulan ketiga ini yang terakhir adalah 3.300.000. 3.300.000 itu terdiri atas 2.600.000 gaji pokok ditambah tunjangan profesi lektor, uang makan maupun uang beras. Angka-angka ini penting saya sampaikan karena menunjukkan satu kenyataan sederhana. Setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, setelah menyelesaikan pendidikan doktor, setelah memperoleh sertifikat pendidik, saya tetap hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas. Penghidupan saya sebagai dosen bergantung pada komponen tambahan di luar gaji pokok. Artinya, ketika salah satu komponen penghasilan itu terganggu, dampaknya langsung terasa pada kehidupan saya. Ketika kami membaca poin-poin di dalam surat pernyataan tersebut, kami terkejut dan sangat khawatir. Surat itu sama sekali tidak berbicara mengenai perlindungan, mengenai hak-hak kami, keadilan upah, ataupun kelangsungan masa depan kerja kami. Isinya justru dirancang layaknya rekrutmen baru yang dimana masa kerja kami bertahun-tahun dihanguskan. Jaminan masa depan kami ditiadakan dan marwah kami sebagai dosen tetap didegradasi. Lebih mengerikan lagi, surat pernyataan tersebut disertai dengan ancaman-ancaman yang intimidatif. Pimpinan menegaskan bahwa jika kami tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut, kami akan langsung diperhitungkan dan diturunkan statusnya menjadi dosen tetap atau honorer, yang upah bulanannya hanya akan dibayarkan secara eceran berdasarkan jumlah jam mengajar atau SKS. Lalu diancam akan dimiskinkan jika tidak tunduk pada kewenangan birokrasi kampus. Di dalam hal ini, di UPN masih terdapat sekitar 50 dosen tetap non-ASN yang mengabdi sekitar 6-10 tahun, yang dimana memang masih belum mendapatkan kepastian terkait dengan statusnya. Akibat dari kekerasan ekonomi ini, yang sangat destruktif bagi kehidupan nyata para dosen, demi menutup kekurangan perut dan bertahan hidup di kota besar, saya sendiri pun juga terpaksa harus menyisihkan waktu produktif saya untuk berjualan kue, dan banyak teman-teman saya di dosen-dosen lainnya selama berbulan-bulan tidak dibayarkan gajinya dan sampai harus menarik ojek online. Oleh karena itu saya meluaskan perjuangan ini secara kolektif bersama Serikat Pekerja Kampus SPK, yang dimana saya akan tutup terkait dengan pernyataan saya berdasarkan seluruh penderitaan dan fakta konkret yang saya jabarkan sebelumnya. Saya mengetuk pintu hati dan kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami memohon kepastian hukum yang berkeadilan sosioekonomis bagi profesi dosen.
Ya, semoga kesejahteraan terwujud untuk seluruh tenaga pendidik di Indonesia ya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya sudah menyinggung soal kesejahteraan guru dan PNS yang dinilainya belum optimal. Dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden Selasa 23 Juni lalu, Presiden memberi tanggapan soal gaji guru di Indonesia. Kenapa gaji guru tak bisa naik atau tak bisa baik? Alasannya anggaran yang kurang karena uangnya tidak ada diambil terus. Ini membuat Presiden akan selalu mencari solusi serta jalan keluar untuk benahi pendidikan di Indonesia. Adalah kurang lebih kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, ya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Saudara-saudara, kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar tiap tahun. 2.500 triliun tiap tahun. Saudara-saudara sekalian. Dan ini sedang saya perbaiki semua. Masih di Sindo Prime, pemirsa, gelombang panas ekstrim ini terus meluas, bahkan melumpuhkan aktivitas warga di kota-kota besar di Eropa. Di Madrid, Spanyol misalnya, warga berbondong-bondong memanfaatkan fasilitas air minum publik di berbagai sudut kota di sana. Ya, kita bisa lihat ya, warga ini di lapangan terbuka ataupun di luar ruangan. Ini berkipas-kipas dan terlihat sangat kewalahan dengan cuaca panas. Selalu minum air di setiap sudut ya. Jadi warga terlihat berkumpul mengantri di pompa-pompa umum yang terpasang di seluruh penjuru kota. Karena cuaca panas ini membuat haus terus-menerus. Warga memanfaatkan, ini sampai 38 derajat Celcius. Ya, warga memanfaatkan air untuk minum atau sekedar mendinginkan tubuh guna menghalau suhu udara dingin. Suhu udara tinggi, suhu udara tinggi yang bisa mencapai 40 derajat Celcius. Warga juga memilih menghindari berjalan di bawah matahari langsung dan berteduh di area-area sejuk, pemirsa. Banyak yang membawa payung juga. Ya, Badan Meteorologi Spanyol merilis status peringatan cuaca panas ekstrim juga melanda di sana. Ya, sama seperti di informasi tadi, di Milan, Italia, gelombang panas ekstrim juga terjadi selama berminggu-minggu. Bahkan ini memicu lonjakan tajam panggilan darurat. Kasus sakit heat stroke dan penyakit akibat gelombang panas lainnya menjadi laporan yang sering diterima petugas belakangan ini. Nah, ini adalah aktivitas menunjukkan operator tanggap darurat yang bertugas mengkoordinasikan respon darurat, membuat mereka semakin sibuk akibat cuaca panas. Jadi tim respon darurat ini mulai banyak permintaan untuk mengerahkan ambulans serta memantau keadaan di penjuru kota Milan. Lonjakan terbesar terjadi hari Minggu lalu ketika jumlah panggilan darurat meningkat hingga 30% dibandingkan tingkat normal. Dengan berbagai gejala yang dikeluhkan warga, mulai kehilangan kesadaran singkat, detak jantung cepat, demam tinggi, kemudian suhu tubuh melonjak dialami warga di tengah cuaca panas ini. Peschiera Borromeo. Adesso selezioniamo l'ambulanza più idonea. Lain di Milan, Italia, lain juga di London, Inggris. Di London, Inggris, kipas angin dan pendingin udara laris manis diborong warga. Sejumlah pusat perbelanjaan bahkan mengaku mengalami kelangkaan stok pendingin udara, pemirsa. No funds or AC unit, jadi tidak ada lagi kipas angin dan unit AC, not for sale. Ini adalah pemandangan yang langka ya di London, Inggris, di mana permintaan kipas angin dan pendingin udara yang sangat banyak sehingga mengakibatkan stoknya habis di beberapa toko elektronik. Perabot elektronik ludes diborong warga di tengah serangan cuaca panas yang melanda daratan Eropa belakangan ini. Bahkan suhu ekstrim terjadi di bulan Juni menjadi tertinggi di Inggris dalam 1,5 abad. Wow.
Ya, ada yang menarik pemirsa, di tengah gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa, produk pendingin ruangan buatan Cina kini menjadi komoditas yang paling diburu di pasar global. Ya, Cina pamer lonjakan ekspor AC ke negara-negara Eropa menjadi sebuah peluang bisnis bagi Cina. Di mana disampaikan juru bicara Kemlu Cina, Mao Ning, membagikan video di akun media sosialnya tentang tinggi sekali permintaan konsumen Eropa untuk membeli produk-produk AC buatan Cina atau produk pendingin buatan Cina. Jadi ini memicu lonjakan ekspor perangkat elektronik asal Cina jadi begitu banyak. Cina mengklaim peran strategis sektor manufakturnya sebagai salah satu pilar penyokong kebutuhan logistik dunia di masa-masa darurat. Ya, kalau bicara inovasi Cina ini emang nggak ada habisnya ya. Kalau tadi soal mesin pendingin yang rame-rame diekspor, ini kita lihat adalah inovasi hujan buatan di atap di gedung-gedung pencakar langit apartemen di Cina. Inovasi mengatasi serangan cuaca panas. Jadi kawasan pemukiman di wilayah Yongcheng, Provinsi Shaanxi, viral dan menyita perhatian dunia karena ada inovasi unik sistem hujan buatan. Jadi sistem berbasis instalasi pompa bertekanan tinggi ini bekerja dengan cara menyemprotkan air ke udara. Ini sepertinya membentuk awan kabut buatan ya. Dengan sistem ini suhu udara katanya bisa turun 5-8 derajat Celcius, lumayan ya. Kalau tadi 38 bisa berkurang sekitar ya 33 atau 30 bahkan ya. Ya, 2 orang ditangkap setelah memanjat gedung Empire State di New York City pada hari Rabu waktu setempat. Aksi nekat ini dilakukan oleh Angelina Nicolau dan Ivan Kuznetsov yang dikenal secara daring dengan konten-konten aksi panjat yang menantang maut di berbagai gedung pencakar langit di seluruh dunia. Ya, orang-orang di Eropa kepanasan ini malah panjat gedung Empire State ya. Polisi mengatakan pasangan tersebut ditahan. Oh, ini pasangan ternyata ditahan tanpa perlawanan dan menghadapi dakwaan termasuk perampokan dan tindakan membahayakan serta penyusupan. Pemirsa, pasangan ini dilaporkan membentangkan spanduk bertuliskan, "Ketika kekuatan cinta mengalahkan cinta akan kekuasaan, dunia akan mengenal kedamaian." Wow, pesannya bagus sih, tapi ya nggak harus nekat panjat gedung juga ya. Pihak gedung Empire State menyatakan bahwa aksi pemanjatan itu ilegal alias tidak berizin. Berikutnya informasi seputar Piala Dunia 2026 akan kami hadirkan usai jeda di Sindo Prime. Tetap bersama kami. Lelaki itu gak banyak yang gue cerita ya. Iya. Udah tuh nangis tapi habis itu udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya body dulu lah, lempeng body dulu. AC dingin. Ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Pemirsa, duel syarat gengsi tersaji saat CR7 memimpin Portugal yang menantang Kroasia di babak fase gugur menuju per-8 final. Informasi tersebut sekaligus menutup Sindo Prime hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa dapatkan informasi terkini terbaru di kanal YouTube kami. Anda bisa buka YouTube kami Sindo News atau Sindo Podcast. Anda juga bisa lihat informasi melalui portal kami di sindonews.com. Yudi Handai pamit, terima kasih banyak, sehat selalu untuk Anda pemirsa. Sampai jumpa.
siap tantang Kroasia. Sang kapten Cristiano Ronaldo masih menjadi pemimpin Selecao das Quinas dan siap membawa Portugal melangkah lebih jauh di turnamen ini. Pengalaman, ketajaman, dan mental juaranya tetap menjadi senjata utama Portugal dalam laga hidup dan mati. Dukungan dari Bruno Fernandes akan menjadi kunci dalam membangun serangan. Sementara Rafael Leao dan Johan Neves siap mengobrak-abrik pertahanan Kroasia lewat kecepatan dari kedua sayap. Di lini belakang, Nuno Mendes diharapkan menjaga soliditas pertahanan Portugal. Dari kubu Kroasia, Luka Modric kembali menjadi tokoh sentral. Meski tak lagi muda, sang maestro masih mampu mengatur irama permainan dan menjadi sumber inspirasi bagi Fatreni. Petr Musa menjadi tumpuan di lini serang Kroasia. Penyerang bertubuh jangkung ini dikenal tajam di area penalti dan kuat dalam duel udara. Sementara duet Mateo Kovacic dan Petar Sucic, Kroasia siap mengimbangi dominasi Portugal di lini tengah. Josko Gvardiol akan memimpin barisan pertahanan untuk meredam agresivitas Cristiano Ronaldo dan kolega. Ya, duel dua negara ini diprediksikan berlangsung ketat karena pengalaman Ronaldo akan berhadapan dengan kecerdasan Modric. Timnas Argentina memang diunggulkan saat jumpa Tanjung Verde di laga 32 besar Sabtu mendatang. Menghadapi tim debutan, Lionel Messi dan kolega punya keunggulan skill, mental, reputasi, dan pengalaman. Di sela latihan jelang laga, pelatih Lionel Scaloni meminta pasukannya tidak meremehkan kekuatan Tanjung Verde. Di fase grup, Hozinya dan kawan-kawan mampu tampil mengejutkan dengan menahan imbang Raja Eropa, Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi. Scaloni mengaku tak terkejut jika Tanjung Verde lolos fase grup. Mengimbangi 3 rival di fase grup membuktikan Tanjung Verde punya pertahanan solid dan organisasi permainan. Scaloni juga mengingatkan Tanjung Verde bakal tampil tanpa beban. Presiden Jose Maria Neves dan rakyatnya memberikan dukungan luar biasa untuk menyuntik semangat tanding. Bahkan Maria Neves sesumbar Tanjung Verde punya peluang mempermalukan Argentina. Sekaligus mengakhiri kutukan selama 40 tahun. Inilah kemenangan pertama. Ribuan penggemar Meksiko yang memadati Stadion Angel of Independence di Mexico City langsung larut dalam euforia. Fans membunyikan trompet dan meneriakkan dukungan untuk pasukan pelatih Javier Aguirre. Lampu warna-warni menerangi area di sekitar patung Malaikat Kemerdekaan saat kerumunan orang melambaikan bendera Meksiko dan menyemprotkan busa ke udara. Menang 2-0 atas Ekuador, Meksiko tercatat memenangi 4 laga beruntun tanpa kebobolan 1 gol alias clean sheet. Bermain di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Inggris dikejutkan lewat gol cepat RD Kongo saat laga baru berjalan 7 menit.